relaksasi itu nggak usah kita bayangkan yang rumit-rumit, ya. Cara relaksasi itu bisa kita lakukan dengan mudah dan cepat sekali. Kita coba bersama, oke? Nah, teman-teman, kalau untuk slide hari ini nggak usah catat, nanti saya bisa kasih PDF-nya, boleh kok di copy, ya, right to copy. Oke, kita mulai ya. Caranya nanti saya akan meminta Anda untuk memejamkan mata. Langkah-langkahnya boleh Anda ingat supaya nanti bisa membimbing temannya gitu ya. Pejamkan mata, kenapa sih untuk rileks kita perlu memejamkan mata? Dengan menutup mata saja kita mengerem ya, men-stop sekitar 2 juta bit cahaya yang masuk ke kita. Itu relaksasi yang luar biasa. Dengan menutup mata sebentar saja, fokus ke nafas, gelombang otak kita itu sudah turun ke alfa, seperti itu. Jadi memejamkan mata akan sangat membantu relaksasi. Tarik nafas dan hembuskan. Fokus pada nafas, ya. Itu ada relaksasi yang sangat cepat. Fokus pada pernafasan Anda. Nah, bisa dibantu dengan tangan kanan satu di dada, tangan kiri di perut, ya. Ini tidak seperti ini juga tidak apa-apa, hanya ini lebih menambah ketenangan, ya. Biasa kalau kita kaget gimana? Tepuk dada, ya. Dengan menaruh dada sebelah tangan di dada kita itu menambah relaksasi, ya. Kita hanya tinggal fokus pada nafas saja. Tarik nafas yang dalam, tahan kira-kira 2 detik, kita hembuskan perlahan, tahan 2 detik, baru tarik lagi, seperti itu. Kita coba ya. Oke, silakan duduk dengan sangat rileks, boleh memejamkan mata. Telapak kaki tidak disilangkan, menapak lantai. Kembali kita akan fokuskan perhatian kita pada nafas untuk melatih relaksasi. Bersama-sama kita tarik nafas yang dalam. Kurang lebih 6-7 hitungan. Kemudian kita tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan. Juga kurang lebih 6-7 hitungan. Tahan 2 detik, baru kita tarik lagi nafas yang dalam. Lakukan berkali-kali. Dalam waktu setengah menit saja, sudah akan sangat membantu relaksasi kita. Silakan lanjutkan, fokus pada nafas. Niatkan setiap tarikan nafas semakin rileks dan santai. Setiap hembusan nafas Anda melepaskan beban-beban. Bagus sekali. Sekarang perlahan-lahan boleh membuka mata sambil tersenyum. Bagaimana rasanya, lebih rileks? Ya, ini bisa Anda lakukan kapan saja, di mana saja. Ketika lagi penat di kantor, ya, bisa stop dulu pekerjaan, rileks dulu. Itu recharging, ya. Dan Anda akan menjadi lebih fresh setelah itu. Nah, kondisi relaksasi ini adalah awal dari step melakukan EFT. Kita lakukan dalam kondisi yang tenang dan rileks, ya. Berikutnya, nah, sedikit sejarah ya, sedikit kita kenal EFT, kita mau tahu sejarahnya. Apa sih EFT? Siapa yang temukan begitu hebat dan luar biasa gitu ya? Di tahun 1980 ada Dr. Roger Callahan, dia mengembangkan satu teknik yang namanya thought field therapy. Thought field therapy ini dikembangkan, ada ceritanya. Beliau ini punya satu klien namanya Mary gitu ya. Suatu hari kliennya ini datang dengan keluhan dia fobia pada air. Jadi kalau lihat air dia takut, seperti itu. Nah, dalam kondisi terapi ini si Mary itu merasa, aduh kok saya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Dan dia pun ke depan rumahnya si Dr. Callahan itu ada satu kolam gitu ya.
dia lihat di situ kolam airnya, dan akibatnya apa? Pingsan. Belum sembuh kan? Pingsan. Nah, si dokter Roger Callahan ini tujuannya mau membantu si klien Mary ini untuk sembuh dari pingsannya, siuman dari pingsannya sebenarnya. Jadi beliau ini kan mempelajari tentang teknik akupuntur ya, seperti itu. Jadi dia melakukan tapping, karena nggak ada jarum, saat itu dilakukan tapping, diketuk-ketuk titik meridiannya, ya, titik meridiannya si Mary. Tujuannya untuk membuat dia siuman. Nah, begitu si Mary ini siuman, dapat bonus, bukan hanya sekedar siuman, fobia airnya hilang. Takut airnya hilang gitu ya. Wah, saking senangnya dia langsung mandi di kolamnya itu, di depan kolamnya itu. Nah, Dr. Roger Callahan ini ada satu keheranan ya. Kenapa? Kok saya tujuannya untuk bangunin dia dari siuman, malah fobia airnya itu jadi hilang. Kemudian beliau study tentang itu dan dia merumuskan yang namanya thought field therapy ya. Mengetuk-ngetuk titik meridian. Ada yang pernah belajar akupuntur di sini? Nah, kalau yang pernah belajar akupuntur, kita harus menguasai minimum 361 titik meridian utama. Ada 12 jarum meridian utama, kemudian ada meridian run, ada meridian tu gitu ya. Totalnya itu 361. Banyak sekali yang harus dihafalin. Kata teman-teman saya akupunturis, kalau mau ujian mereka udah bingung duluan. Belajarnya banyak gitu ya. Nah, rumit ini, thought field therapy ini rumit. Nah, kemudian pada tahun 1990 ya, ada Gary Craig namanya. Pak Gary Craig ini adalah muridnya dari Dr. Roger Callahan. Beliau juga seorang doktor sebenarnya dari Stanford University gitu ya. Dia mempelajari gitu ya, dari TFT ini dari Dr. Callahan. Loh, kok rumit ya gitu ya, titiknya banyak. Oleh beliau kemudian disempurnakan, disederhanakan ya, dan diperkenalkan sebagai satu teknik tools terapi yang luar biasa pada tahun 1997. Jadi umurnya EFT ini memang tidak setua saudara-saudaranya yang lain seperti hipnoterapi, NLP dan lain-lain ya. Jadi diperkenalkan pada tahun 1997. Kalau kita buka di internet itu kita browsing, banyak sekali informasi mengenai EFT ini. Ada banyak video-videonya ya. Kita bisa lihat aplikasi-aplikasinya. Yang dari rekaman dari Dr. Gary Craig ini juga banyak sekali. Kita bisa lihat setelah punya basicnya, Anda bisa kembangkan sendiri nanti mau dipakai untuk aplikasi bidang apapun ya. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana satu energi emosi negatif itu tercipta gitu ya. Satu contoh yang sederhana, ada teman kantor nih. Awalnya senang, kita ini baru kemarin ini di minggu lalu kita jalan-jalan lagi gitu ya, jalan-jalan setiap tahun kita ada jalan-jalan di kantor nih. Ada satu anak yang senang sekali, sangat excited. Saya mau piknik nih gitu ya, excited banget gitu, banyak door prize lagi gitu ya, semangat. Tetapi begitu ketika list pembagian bus keluar, wah saya nggak jadi pergi. Loh, kenapa? Kamu kan sudah begitu antusias, kenapa nggak jadi pergi? Saya harus duduk bersebelahan dengan orang itu, gitu. Kenapa emang? Dulu dia pernah membuat saya sakit hati. Loh, itu kan sudah bertahun-tahun yang lalu. Enggak, begitu saya lihat saya harus duduk sebelah dia, mending saya nggak ikut. Ya, Anda lihat. Jadi ada satu memori kejadian yang muncul, kejadian yang tidak menyenangkan, ya, itu rupanya mengganggu, ya, energi sistem tubuh kita secara keseluruhan. Ada satu trigger, ya, ketemu dengan orang nggak disuka misalkan, loh, kok perasaannya langsung yang dari ceria yang enak kok jadi nggak enak, sebel, ada sebel yang muncul, kenapa? Sistem energi kita terganggu. Ibaratnya itu kalau misalkan air mengalir dari hulu ke hilir, ya, itu ada seperti batu di tengah-tengahnya di sana yang menghambat aliran energinya. Jadi tidak mengalir lagi gitu, berhenti di situ. Nah, karena itulah yang dari tadi senyum, gambarnya jadi begini. Jadi meweh itu gambarnya ya. Ada emosi negatif yang muncul gitu. Kalau terjadi ketemu dengan distressing memory, pengalaman yang tidak menyenangkan. Gitu ya. Mau olahraga, berarti pemicunya adalah olahraga, muncul perasaan apa? Malas. Ya, besok deh. Program menunda-nundanya mulai muncul. Besok deh gitu ya.
Atau yang sebaliknya, melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Orang yang sedang berdiet, sukanya makan tiramisu dari sampai gorengan gitu. Dan godaannya selalu ada kan? Lewat pertokoan, wah, muncul keinginan, rasa ingin makan. Tahu nggak boleh sih, tahu sih, tapi nggak bisa tahan, akhirnya membeli. Nah itu juga sama, ada satu gangguan sistem tubuh yang membuat kita tidak bisa lagi mengendalikan yang seharusnya, ya.